warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwindi Taku, kelas 4C jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran terbagi atas 4. Yang pertama itu pengukuran, yang kedua pengujian, yang ketiga penilaian, dan yang keempat evaluasi. Nah, yang pertama itu pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kuantitas tentang sesuatu hal. Pengukuran hasil belajar dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian merupakan alih bahasa dari asesmen, yakni merupakan proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar, tingkatan pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran dalam rangka untuk pengambilan keputusan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu dalam membuat keputusan tentang nilai, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Kemudian pengujian. Pengujian adalah proses mengeksekusi program dan tujuan untuk menemukan kerusakan maupun kesalahan pada program. Yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi memiliki arti suatu proses yang menghasilkan gambaran tentang peserta didik, kemudian membuat pertimbangan dengan nilai dan arti. Pada hakikatnya, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui kualitas tentang sesuatu, baik dari nilai maupun arti, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berperan untuk mengetahui efisiensi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, kemudian siapa sih yang akan melakukan evaluasi pembelajaran ini? Dalam proses evaluasi pembelajaran, guru berperan sebagai evaluator yang berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang guru dalam proses pembelajaran, atau evaluasi juga dapat dikatakan sebagai penentu untuk mengetahui apakah proses atau cara belajar mengajar itu harus dipertahankan atau diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya, mengapa sih harus ada evaluasi dalam pendidikan? Nah, evaluasi pembelajaran sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya sesuatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidikan, karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran dan lain sebagainya. Dalam pendidikan, kapankah akan melakukan evaluasi? Evaluasi yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau ketika akhir semester saja. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru bertujuan untuk melihat perubahan nilai yang didapatkan siswa secara berkesinambungan. Jenis-jenis evaluasi pendidikan terdiri dari 5. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar.
Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang keempat, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sekian video pembahasan materi tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.